Brothers, saya khususkan video ini untuk teman-teman yang sering buka channel saya, tapi belum paham apa yang saya sampaikan gitu. Om Yap juga udah saya jelaskan intinya kemarin gitu di video saya untuk memahami channel saya itu begini gitu. Tapi masih belum paham juga rupanya gitu. Gak apa-apa, karena kalau kata Einstein, kemampuan kita itu akan teruji ketika kita menjelaskan sesuatu ke anak-anak. Katanya kalau kita nggak mampu menjelaskan ke anak umur 5 tahun, maka Anda belum menguasai masalah, kata Einstein begitu. Nah, saya sampaikan bahwa apa yang saya lakukan sekarang, apalagi di yang saya kasih playlist dongeng gitu ya, itu tuh saya sambil main drone, sambil ngadongeng, sambil menjelaskan kira-kira apa yang saya alami selama ini barangkali ada gunanya buat Anda gitu. Karena begini loh, kalau kata Einstein juga satu-satunya sumber pengetahuan itu pengalaman. Pengalaman. Dan kalau menurut pandangan saya sih ya, menurut pandangan saya nih, siapapun yang melihat apa yang saya sampaikan dan belum paham, kemungkinan utamanya adalah Anda tidak praktek. Itu inti masalahnya. Anda tidak praktek. Karena kalau praktek, kemungkinan besar komentarnya bukan begitu. Kemungkinan, wah, kok begini om, harusnya gini gitu. Atau saya kok bikinnya gini, tapi kok hasilnya begini gitu. Itu yang ngalami. Kalau tidak ngalami, sekedar apa namanya, eh, gimana ya, susah kalau nggak ngalamin itu. Karena kalau ya tadi itu satu-satunya sumber pengetahuan kan pengalaman dan pengalaman kita sendiri. Kalau kita nggak ngalamin, wah nggak paham-paham kita. Mau sampai kelenger juga kita nontonin punya orang gitu kan, channel orang, video orang. Kalau kita nggak praktek mah nggak akan bisa, yakin nggak akan bisa. Hampir bisa dipastikan itu nggak akan bisa gitu. Kalau buat saya sih nggak mungkin gitu. Jadi kuncinya adalah kalau kita pengen bisa ya kita praktek gitu. Kalau nggak praktek ya nggak mungkin. Kalau saya secara pribadi ya, ini saya curhat sedikit ya. Saya menyampaikan kenapa pengalaman-pengalaman saya termasuk pengalaman hidup loh. Pengalaman hidup yang sifatnya pribadi. Toh Anda nggak kenal saya juga. Yang penting ada pengetahuannya buat Anda gitu kan. Karena saya rasakan bahwa saya dari kecil tuh ngalamin katakanlah dengan hormat kebohongan publik lah kayak gitu. Misalnya begini, saya dari kecil dicekokin susu cap enak. Susu cap enak itu padahal bukan susu katanya. Sekarang kan diketahui bahwa Anda juga mungkin pernah dengar kan beritanya susu cap enak itu gula yang dikasih rasa susu. Jadi seumur-umur saya dari kecil itu minumin susu, pantasan saya sakit kencing dulu. Gitu. Coba udah gula dikasih susu lah, dikasih gula rasa susu dikasih gula lagi, gimana nggak sakit orang yang minumnya gitu. Nah saya tuh dari kecil menerima kebohongan seperti itu gitu. Jadi saya pengen banget kalau bisa mah ya kayak iklan bertanggung jawab gitu kan gitu. Karena kalau nggak gitu orang yang nggak tahu makin makin banyak ketipu gitu kan gitu. Karena kondisi sekarang juga saya banyak SMS juga pakai assalamualaikum bismillah selamat Anda dapat undian kayak gitu. Undian dari mana gitu, orang saya ikut juga enggak undiannya. Terus pakai ya sama gitu, pakai lapat-lapat agama gitu kan. Dapat pesugihan dijamin berhasil katanya tanpa tunggal. Ya kalau memang dijamin buat dia aja, ngapain dia ngebohongin orang gitu kan. Gitu, hal-hal seperti itu saya sangat antipati dan pengen banget gitu. Mudah-mudahan gitu generasi penerus saya itu jangan ngalamin kebohongan, tapi rasanya kalau begini terus gak mungkin. Karena emang mungkin sifat manusia begitu kali. Ada orang-orang yang katanya, iya saya juga pernah dengar bahwa manusia akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Ya kalau bertahan hidup sih mungkin masih ada tolerirnya. Kalau buat kekayaan apa segala macam itu wah enggak banget deh gitu. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman kalau memang ada niatan buat belajar drone itu udah browsing aja, lihat dan praktekkan. Kebanyakan nonton itu nggak penting kok, nggak terlalu penting kalau menurut saya. Yang penting lihat kira-kira, kalau saya sih terbangnya, cara terbangnya lihat gitu. Kalau hal-hal yang lain, saya pikir nggak perlu kayak belanja-belanja. Ngapain sih belanja-belanja mulu? Negara kita itu udah terlalu konsumtif. Ngapain belanja-belanjaan? Orang yang kayak ini misalnya juara-juara drone juga jarang belanja kok. Gitu, kayak saya juga main tenis dulu.
Roger Federer. Roger Federer dari dulu raketnya Wilson Prostap aja. Mau yang cewek juga sama, Billie Jean King. Billie Jean King dulu dari dulu bahkan latihan tuh cuma pakai celana jean doang. Orang-orang pakai apa? Pakai sepatu olahraga. Billie Jean enggak. Dan dia jadi juara gitu. Yang membedakan adalah dia praktek, latihan, kesungguhan hati itu yang penting gitu. Kira-kira gitulah yang saya upayakan untuk sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya dari hati kecil saya pengen banget melihat generasi penerus saya maju gitu. Gimana? Saya sampai sekarang juga masih mikirin dan mohon saya beri masukan gitu. Kira-kira demikian sekali lagi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih suka kasih komen di channel saya. Misalnya ada yang nggak paham, tanyain aja. Insya Allah akan saya jawab. Akan saya jawab kalau saya mampu gitu. Kira-kira demikian. Terima kasih dan kita tabrakin. Belum juga. Oh, udah. Oke, awesome.